Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, perkenalkan nama saya Halim Akbar Maulana. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3 di Universitas Darussalam Gontor. Dan kali ini saya sedang mengerjakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah SPPKI Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah SPPKI sendiri, Alustad Dr. Taqiyuddin, dan seluruh dosen program studi ilmu komunikasi, dan juga seluruh teman-teman saya mahasiswa ilmu komunikasi yang sedang berjuang mengerjakan tugasnya. Tetap semangat teman-teman. Baik, kita langsung mulai saja. Bagaimana ya? Baik, untuk judul judul dari buku yang saya ambil yaitu dari buku The New Cambridge History of Islam, Volume 1, The Formation of the Islamic World 6 to 11 Centuries. Ya, ini buku dari salah satu kampus paling terkenal di Amerika yaitu Cambridge yang meneliti dan membahas tentang sejarah Islam, ya sejarah tentang peradaban Islam dan juga agama Islam tersendiri. Dan yang volume 1 ini, yang part 1 ini ada berapa part ini? Mungkin ada 3 atau 4. Ini volume pertamanya yaitu Formation of the Islamic World. Perkembangan atau pergerakan kehidupan Islami dari mulai abad ke-6 sampai abad ke-11 yang diedit oleh Chase F. Robinson. Dan FYI teman-teman, untuk judul yang saya ambil adalah Ijtihad Ulama tentang Ijtihad ulama dalam sistem negara Islam, atau bisa dibilang seperti misalkan ijtihad para ulama dalam memperjuangkan atau dalam merumuskan sistem kedaulatan negara Islam dari mulai abad 6 sampai ke abad 11. Ya, untuk teman-teman yang bertanya-tanya, aspek apa sih yang dibahas di sejarah kali ini, di sejarah tentang ijtihad ulama dalam sistem negara Islam? Apakah cuma politik doang? Apakah cuma ekonomi doang? Enggak, teman-teman. Untuk aspeknya di sini sangat luas. Jadi kita bisa mengambil aspek apapun yang ada, termasuk misalkan aspek yang diambil mau mengambil aspek aspek ekonomi tadi sudah, mungkin aspek keluarga bisa aspek sosial, ada juga aspek syariahnya, mungkin aspek syariah dalam Islam, ada juga mungkin aspek hukum dan politik beda ya, lebih luas ya, aspek hukum bahkan sampai ke aspek-aspek yang lebih kecil seperti mungkin pembahasan bisnis dan lain-lain, perdagangan, itu juga ada. Baik teman-teman, seperti yang sudah Anda baca sebelum-sebelumnya juga, ya banyak tokoh-tokoh ulama yang juga berijtihad tentang sistem negara Islam ini. Contoh ada Ibnu Taimiyah, ya ada Ibnu Taimiyah, ada juga Al-Farabi, Abu Hasan kalau tidak salah, Abu Hasan Al-Farabi, dan juga ada yang paling terkenal salah satunya adalah Abu Hasan Al-Mawardi yang juga mengemukakan teori imamah atau al-imam itu. Baik, kita langsung saja ke halaman 319 ya teman-teman. Oke. Al-Ma'mun's curious policies during the next 4 years. Instead of returning to Baghdad after his victory, he remained in Mar after 198 till 813. Ya, jadi ini cerita tentang Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini pemimpin Umayyah ya. Kalau tidak salah, Al-Ma'mun ini pemimpin Umayyah. Ya, betul, Al-Ma'mun versus ulama. Berada di khalifah sebelumnya karena secara langsung menantang para ahli hadis dan fikih. Ya, ia menginginkan otoritas agama yang lebih dominan berada di bawah khalifah dibanding ke dewan-dewan kepada lain-lainnya.
Kalau di sini Al-Ma'mun ini dia instead of returning to Baghdad, dia kembali ke Baghdad setelah kemenangannya dan dia mau tinggal di Marwa. Daripada balik ke Baghdad, dia tinggal di Marwa setelah kemenangannya. Dan itu sampai 198 sampai 813. And allowed Al-Fadlu ibnu Sahl a free hand in ruling the empire, after having bestowed on him the title of Dhul Riyasatain. Zul Riasatain. Kalau bahasa Arabnya Zul Riasatain ini memiliki Zul Riasatain, dua kepemimpinan. Zul Riasatain. Oke. Untuk yang pertama ini tadi ya, lanjut dulu. To the Iraqi populace, ya, para populasi orang Irak attached to the primacy of their province in the empire. This was a subversive Iranian action designed by the Sahlids to undermine the Arab gitu. Kalau orang Inggris the Arab Caliphate. When Al-Ma'mun decided in 816-nya ini sebelum Hijriyah. Hijriyah. Masehi. 201-nya Hijriyah. 201 Hijriyah 816 to enhance 201 and 816 to enhance his religious authority by assuming the title God's Caliph. Nah, ini Al-Ma'mun mencoba untuk tadi ya, dia mau memprotes tentang otoritas negara lebih diarahkan ke bawah khalifah dibanding kepada para ulama tersendiri. When Al-Ma'mun yes, to enhance his religious by assuming the title God's Caliph and simultaneously nominating the Alid Imam Ali bin Musa Ar-Ridho to the caliphal succession and changing the official color of the Abbasid state from black to green. The Baghdadis decided to respond by putting forward their own nominee for the caliphate, Ibrahim ibn al-Mahdi, and dismissed Al-Ma'mun as a prince manipulated by the Persians. Gelap ya? Bisa nyala. Aman aja. Sebentar. Oke teman-teman, kita lanjut sebentar ya. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Oke, terlalu terang ya. Oke, lanjut teman-teman. Tadi dari mana tadi? Nominating the Alid. Nah, jadi si Al-Ma'mun ini setelah tadi ya mengenhance, mungkin mengkonfrontasi atau mengkritik his religious authority by assuming the title God's Caliph ya, and simultaneously nominating the Alid Imam Ali bin Abi Musa, dan dia langsung menominasikan si Alid Imam Ali bin Musa Ar-Ridho to the caliphal succession and changing the official color of the Abbasid state from black to green. The Baghdadis decided to respond by putting forward own nominee for the caliphate. Caliphate nih khalifah, sorry ya, caliphal succession. Jadi Al-Ma'mun ini mau turun. Nah, habis itu terjadilah cekcok nih, terjadilah argumen dan mungkin pemilihan siapa, who's the next leader gitu. Dan akhirnya si Al-Ma'mun ini menunjuk Alid Imam
atau ya Alid Imam yang dikenal sebagai Alid Imam, atau nama aslinya Ali bin Musa Ar-Ridho, to the caliphal succession and changing the official color of the Abbasid state from black to green. Jadi kayak mengubah negaranya nih, benderanya dari hitam jadi warna hijau. Nah, the Baghdadis, nah orang-orang Baghdad kan dia tinggal di Marwa nih. Dari Marwa, dia di Marwa mau mengambil alih kekuasaan. Habis itu setelah dia turun, dia mau nunjuk orang pilihan dia. Nah, setelah itu yang di Baghdad ini nggak terima, ya, yang di Baghdad ini nggak terima, decided to respond by putting forward their own nominee for the Caliphate, ya, Ibrahim ibnu al-Mahdi, nah, and dismiss al-Ma'mun as a prince manipulated by the Persians. Nah, dan menolak si al-Ma'mun ini. Nah, however, when the situation in Baghdad spiraled completely into chaos, wow, jadi gimana pun juga setelahnya itu terjadi chaos, ya, terjadi wah, porak-poranda lah. Jadi situasi di Baghdad ini porak-poranda. Al-Ma'mun priorities now shifted to the west, and he resolved to return to Baghdad and reduce his partisan association with Khorasan. Khorasan ini nama kota di mana? Di Irak juga kayaknya ya. Baghdad kan Irak juga, Marwah juga Irak ya. Si into chaos Al-Ma'mun's prioritas Al-Ma'mun pemilihan dia now shifted to the west. Dia memilih untuk pergi ke barat. He resolved to return to Baghdad, dia balik ke Baghdad dan reduce his partisan association with Khorasan. Ya, itulah. His journey west of Ali, intinya balik ke Khorasan gitu habis dari Baghdad ya. His journey west which took a whole year to complete. Setahun dia ya untuk perjalanan dia ke barat setahun. Began conveniently with the death of Ali ibn Musa Ar-Ridho, who died poisoned in mysterious circumstances. Wow, jadi setelah tadi ya kan chaos tuh, pokoknya parah lah itu kejadian itu, benar-benar chaos, hancur lah, porak-poranda. Karena tadi perihal pertama mungkin tadi awal mulanya dia ngomen kebijakan pemerintah, terus dia juga nggak mau turun dari jabatannya, ya setelahnya that's happening gitu, itu dia akhirnya chaos. Sebelum chaos dia mau melanjutkan kayak bahasanya melanjutkan dinasti gitu ya, melanjutkan dinasti dengan orang pilihan gitu, dengan orang pilihan, terus gagal karena ditolak sama musuhnya yang dimana di Baghdad ini ya, capres satunya dari Baghdad. Nah, yang di Baghdad akhirnya bawa pangerannya Persia untuk menolak si Al-Ma'mun ini jadi pemimpin, pilihan Al-Ma'mun jadi pemimpin, si Ibrahim bin Ibnu Ridho tadi, bin Ridho itu Ali Musa bin Ar-Ridho. Nah, setelahnya si Al-Ma'mun ini pergi ke barat untuk balik lagi ke Baghdad, habis itu balik ke Khorasan. Dan perjalanan ini itu diawali dengan kematian si Ibnu Musa Ar-Ridho setelah diracuni. Astagfirullah. Diracuni secara misterius. Intinya diracuni lah. Al-Ma'mun's political rapprochement with the Baghdad opposition was helped even more when Al-Fadl ibn Sahel was assassinated soon after in the town of Sarax, again possibly at the Caliph's instigation. He had been the architect of Al-Ma'mun's bid for power from the beginning, but had also come to be viewed as the reason for the Abbasid civil war and had alienated both the Abna and his own Tahirid military base when the new Caliph's instigation. When the new Caliph's instigation. New Caliphs finally arrived in Baghdad. Okay. Lanjut. All disturbances in the city subsided. The populace was now eager for return
to more peaceful days and for the restoration of Harun's legacy. Wah, jadi awal mula sejarah sistem negara Islam ini sempat chaos ya. Ini Al-Ma'mun ini artinya di Umayyah. Khurasan tuh Umayyah kalau nggak salah. Kalau Abbasiyah itu Baghdad. Aduh. Al-Ma'mun versus ulama ini benar nih. Berusaha memperkuat kedudukan religiusnya dengan memakai gelar God's Caliph. Oh, pemimpin yang bukan hanya punya kekuasaan tapi juga otoritas keagamaan. Al-Ma'mun ini diktator. Hmm, ya ya ya. Setelahnya, intinya sebenarnya memang chaos ya di awal setelah kepemimpinan Al-Ma'mun ini chaos karena banyak perselisihan dan perdebatan antar dua kubu dari Islam. Kalau yang tadi dibagi di kota Marwah dan juga kota Baghdad ya. Ini benar-benar parah dan parah sekali ya. Setelah banyaknya kontroversi dalam pemilihan kandidat pemimpin sampai pemimpin yang kalah ditolak dengan otoritas negara lain, seperti contohnya tadi Pangeran Persia itu kan negara lain ya, dari beda negara sama yang sini ya, meskipun sebelahan ya, Irak sama Iran ya. Iran kan Persia kan Iran ya, tapi tetap dia membawa otoritas negara lain yang menyebabkan konflik dan kontroversi di negaranya sendiri. Dan akhirnya kubu yang kalah, kubunya si Al-Ma'mun ini, eh, sebenarnya menang. Oh, kalah ya, kalah, tapi ada maksud terselubung ya dari kemenangan musuhnya ini, yang perwakilan Ibrahim bin Al-Mahdi ini kayaknya. Ya mungkin pendukung-pendukung mereka, orang-orang Baghdad ini, dia termakan provokasi dan sampai-sampai ya siapa lagi sih yang ngebunuh si Ali bin Musa Ar-Ridho ini, yang notabene dia tuh perwakilan dari Marwah, ya otomatis dari kubu lawan Baghdad gitu. Meskipun kita sampai sekarang masih belum tahu, misterius circumstances ya. Lalu di setelahnya ada lagi si Al-Fadl Ibnu Sahl. But Hussein was helped even more. Beuh, serem banget ini. Assassinate tuh dibunuh, ditusuk kalau nggak salah ya. Dibunuh, ditusuk pakai apa itu? Yang pisau kecil itu. Knife. Ya. Oke, lanjut. The Age of Reunification and Transition. Ini tahun 204 sampai 18. Oh, 204 sampai 819 Masehi tadi ya. When Al-Ma'mun began the new phase of his rule from Baghdad. Ketika dia memulai periode awal kepemimpinan, only the eastern provinces of the empire were politically stable. Jadi cuma provinsi bagian timur yang secara politik stabil. Nearly all the others had lapsed. Wow. Dan hampir selain yang bagian timur itu parah, chaos, porak-poranda, banyak konflik, banyak kontroversi, banyak, intinya kacau balau lah. Egypt had broken up into two districts ruled by competing commanders. Oh, Mesir kebagi kedua daerah yang ini saling berlawanan ya, kubu oposisi dulunya ya. Maksudku there are oppositions gitu. Dipimpin oleh Ubaidullah ibnu As-Sari in the south. Di selatan dipimpin oleh Ubaidillah As-Sari. Ubaidillah As-Sari, Ubaidullah nggak tahu. Terus Ali Al-Jarawi di utara. Jadi di selatan Mesir kebagi dua, si siapa? Ubaidullah As-Sari di utara, Ali Al-Jarawi Ubaidullah As-Sari di selatan, Ali Al-Jarawi di utara.
Oh ya, disclaim dulu ya untuk teman-teman yang nonton. Eh, Kenapa dari tadi kita masih bahas sejarahnya dulu? Ya, untuk nanti istihad-istihadnya akan ada mungkin anak munculkan satu dua, tapi kita akan kupas dulu nih yang sering yang dibawa dari sejarahnya, dari sejarah yang ada di sini. Itu kita ambil problemnya, problematika sebelum patennya sistem negara Islam. Tadi hal penting yang diambil yang pertama itu si Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini dia kayak yang mengistihadkan satu konsep kepemimpinan yang mungkin diktatorisme ya, dictatorize gitu, di mana dia memimpin pertama eh, dalam situasi politik atau kekuasaan wilayah dan juga memimpin keagamaan juga. Jadi dua-duanya pemimpinnya satu orang atau si Khalifah ini. Khalifah ini si Al-Ma'mun ini dia menamainya dengan God's Caliph. Jadi Khalifah tuh apa tuh? Khalifah tuh God masalah. Intinya God's Caliph ininya konsepnya dia. Jadi ini konsep istihad pertama dari ulama pertama itu Al-Ma'mun. Oke lanjut ya. Untuk nanti next-nextnya kita simpulkan lagi. Oke, tadi sampai mana? Syria had fallen to local tribal rivalries in which Qaisi strongman Abdullah bin Bayhas emerged emerge emerge as a leader. Al Jazeera had fallen under the sway of another ambitious Qaisi chief, Nasr ibn Sabat al-Uqayli, while Yemen drifted under various Alid rebellions, first led by Ibrahim bin Musa. Nah, ini yang tadi Ibrahim bin Musa bin Ja'far as-Sadiq. Wah, jadi awal mula kepemimpinan Makmun ini di Baghdad ini kepemimpinan dia di Baghdad ini cuma bagian timur aja. Oh iya ya. Jadi dari kepemimpinan Abbasiyah si Makmun ini dapat posisi di Baghdad ya kan. Abbasiyah kan luas tuh. Udah tuh Egypt juga masuk, Mesir, habis itu Syria juga masuk, itu Suriah itu. Nah, si Makmun yang di Baghdad ini di bagian timur doang waktu itu yang secara politik stabil. Hampir semuanya Mesir, Syria, wah chaos parah. Syria ini had fallen to local tribal. Oh, sipil war. Jadi perang perang lokal. Si dalam negeri itu perang itu. Sipil war. In which a Qaisi strongman. Qaisi nama strongman-nya Qaisi Abdullah bin Bayhas merge as leader. Al Jazeera had fallen under Al Jazeera ininya pasukannya under the sway of another ambitious Qaisi. Iya. Habis itu Yaman drifted under various elite rebellions first led by Ibrahim ibnu Musa bin Ja'far as-Sadiq. Lanjut, the empire in Iraq 763-864 and later assumed by another elite rebel nih pemimpin kayaknya Abdurrahman ibnu Ahmad Alid Robin. Most dangerous of all was the heterodox movement of Babak al-Khurumi. Apa nih Babak al-Khurumi? Babak al-Khurumi. Wah, ini isinya ini ya, tentang perang-perangnya ini. Khalid bin Yazid bin Maziyad, aku pernah dengerin ini. Kita lanjut ke halaman 325 aja ya. 325. The idea of the createdness of the Quran was a Mu'tazili refinement of the traditional religious belief in the Quran as the speech of God. This issue was controversial because it had a bearing on how Orthodox belief ought to interpret the attributes of God.
their eternity and the definition of an absolute monotheism. Oke. Ini the idea of createdness of the Quran was a Mu'tazili refiner. Traditional religious belief in the Quran as the speech of God. Jadi Quran ini dipercaya sebagai perkataan Tuhan. Nah, this issue was controversial. Kontroversial nih waktu itu. Masa sih Quran banyak begitu? Masa tuh omongan Tuhan beda-beda lagi Qurannya? Ayo, tulisannya beda-beda loh itu, khotnya beda-beda. Ayo, ini kan udah zaman Abbasiyah, artinya Abbasiyah ya, udah zaman Abbasiyah. Ya, aneh juga masa Tuhan bikin percetakan buku Quran begitu, banyak banget lagi bukunya. Malah makin gak percaya itu orang-orang Kristen kan. Nah, disinilah it had a bearing tuh kayak swear ya, on how Orthodox believe. Cerita tentang kepercayaannya Kristen Ortodoks ought to interpret the attributes of God. Bentuk eksistensi Tuhan. Their eternity, keabadiannya, and the definition of an absolute monotheist. The Mu'tazili logic behind the refinement considered that mere assertions about the Quran as the speech of God risks making the word of God something that exists outside the frame. Ini nih problem ya. Ada problem di philosophical belief in prime mover demand that all contingent events be viewed as created in time. Muhdath, hadith, scholars. However, okay, aku paham. Speech of God is making the word of God something that existed outside the frame of time. Jadi kayak gini, kalau emang Tuhan itu hebat, maha besar, kok bisa loh? Ini risk tuh ini ya, riski itu berbahaya ya. Bahaya lah intinya. Making the word of God something that exists outside the frame of time. Jadi kayak perkataan Tuhan masa bisa ditulis di buku gitu. Kayak gampang banget. Kamu tuh ngobrol sama Tuhan kayak gampang banget. Ya kayak Tuhan tuh kayak penulis buku gitu jadinya. Kayak aneh gitu. Nah, philosophical belief in the prime mover demand that all contingent events be viewed as created in time. Yang dikatakan hadith scholars, however, who were dubious about any discussion of revelation and prophecy in relation to philosophy and linguistic detail, rejected this interpretation and abided by the letter of the text without attempts at redefinition. The Quran, to the traditionalists, was simply the word of God that cannot be characterized further. Nah, ya oke. Paham ya? Muhdath yang diomongin, hadis isinya gitu. Intinya ada banyak ini ya, pro kontra ya, perihal Quran itu perkataan Tuhan. Nah, orang-orang tradisionalis itu ya percaya aja emang Quran itu perkataan Tuhan gitu. Quran itu perkataan Tuhan. Tapi ada juga beberapa kelompok yang nggak percaya karena kayak impossible gitu, kayak God words itu impossible to write gitu. Kayak gampang banget sih nulis perkataan Tuhan, mana banyak banget. Ya kayak tadi yang aku bilang tadi ya, analoginya kayak misalkan ya Tuhan ini penulis buku, terus bukunya dicetak, disebar. Nggak mungkin gitu kan, impossible gitu kan. Nah, lanjut. When Al-Ma'mun first declared of the official adoption and greatness, he remained tolerant of other Jama'i opinions on this issue for a period of 6 years. Wow, 6 tahun ini gantung kabarnya. Kabar benernya gimana sih? Masih gantung.
During that time, he experimented with other official declarations that had diverse religious implications, including declaring the superiority of Ali's merits over those of other companions of the Prophet. Rejecting the merits of Muawiyah. Si Muawiyah bin siapa ini yang majelis tahkim ini kayaknya anaknya Muawiyah nih. Adding the takbir ritual after the prayer and prohibiting puritanical zealousness as per the slogan al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Oh, ya. Yeah. Then in 218 and 218 833, the Caliph returned to the issue of the Created Creed, Assassin's Creed, when he decided to impose the interpretation along with other Mu'tazili opinions on traditional hadith. Scholars in a program known as the Mihnah, ordeal or inquisition. Why the great issue interested Al-Ma'mun to the point of making it official doctrine, and why the hadith scholar stood solidly against it, it's still not clear. Although it may seem that by contextualizing the Quran as created in time. Oke. Jadi Al-Ma'mun ini pas dia pemimpin ini banyak banget ya trouble-nya. Nggak dari politik, nggak dari syariah, dan ini ada yang tentang syariat agama gitu. Bukan syariat sih, tentang agama gitu. Mungkin tentang fikih juga ya, karena usul fikih ya. Asal mulanya Quran ini kok. Quran ini masa buatan sih? Pada nggak percaya ini. Sampai tadi kebagi dua kubu, kan ada tradisionalis yang percaya kalau itu emang buatan Tuhan, ada juga yang ya tadi tetap pada opininya. Oke, lanjut. There is no evidence that the Caliph was trying to override the authority of the Quran as a source of religious law. Rather, the confrontation with the ulama probably related indirectly, but more importantly, to the authority of hadith. Hadith had long been the primary field of specialty among traditionalists. Hadis ini ya, Rasul ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada relasi antara Quran sama hadis ya. Dan yang bilang kalau Quran ya God's word, kalau hadis ya Prophet's word. Prophet's knowledge. Hadith had long been the primary field of specialty among traditionalists who professed knowledge not only about the authority of hadith content, but also about those who narrated it. This exclusive exercise, which had grown to govern a variety of topics, including interpreting the law, Quranic exegesis, and narrating an authoritative version of early Islamic history. Oke. Ya, tentang tadi ya the attributes of God yang dalam Quran itu dia offending orthodox belief ya, tentang the attributes of God, kayak gimana eksistensi Tuhan, gimana esensinya Tuhan, gimana bentuknya Tuhan. But why the ulama demanded, and it was in this sphere that Al-Ma'mun probably perceived the conflict to be truly happening by forcing the ulama selesai. Oke, kalau intinya ini menjelaskan bahwa para ulama hadis telah memiliki otoritas. Nah, tadi kan ini ya awal mulanya Quran kan. Sebelum Quran, jadi ini perihal otoritas ini. Kalau di dalam sistem negara Islam perihal otoritas. Otoritas yang pertama itu siapa yang memegang otoritas kekuasaan wilayah sama agama. Nah, banyak yang nggak setuju di bab 1 tadi. Itu yang megang kekuasaan dan agama itu satu orang, yaitu khalifah. Nah, ini banyak yang nggak setuju. Terus, sebaliknya nih.
Bukan sebaliknya. Oh, enggak, maksudku ada kubu juga yang dimana dia mendukung idenya Al-Ma'mun ini ya, God's Caliph tadi ya. Kalau khalifah itu, khalifah itu yang megang dua-duanya. Jadi megang sebagai yang memegang otoritas agama dan juga memegang otoritas eh, kekuasaan wilayah. Nah, kalau yang di bab selanjutnya ini di 325 ini tadi mulai 325 itu tentang otoritas ulama. Ya, otoritas ulama di mana awalnya ada kayak kontroversi perihal Quran nih. Wah, orang-orang pada bingung lah. Yang muslim-muslim yang selama ini baca Quran, yang selama ini eh iktimat dengan Quran, ya bingung dong. Gimana nggak bingung kan? Ini bener nggak sih? Kok orang-orang banyak yang ngeraguin? Aku jadi ikut ragu gitu kan. Dan akhirnya para ulama beristihad lah. Muncul otoritas mereka, para ulama hadis ini. Jadi ada yang meluruskan gitu. Hmm. Menjelaskan, nah yang 325 ini menjelaskan bahwa para ulama ya, bahwa para ulama ini telah memiliki otoritas yang bahkan melampaui khalifah dalam bidang agama. Jadi si Makmun kalah dong ya. God's Caliph-nya kalah ini konsepnya si Makmun. Jadi para ulama telah memiliki otoritas yang lebih ya, melampaui khalifah dalam bidang agamanya. Mereka bukan hanya ahli hadis, tapi juga berperan dalam interpretasi hukum ya, hukum-hukum syariah. Bisa dibilang kayak menteri-menteri gitu ya. Cuma dia expert. Ya beda, menterinya expert kalau ini bukan S2, S3 lagi. Oh, ini udah nulis banyak. Hadis udah menjilid banyak buku. Nah, interpretasi hukum, tafsir Al-Qur'an. Di situ apalagi nih? Eh, tafsir Al-Qur'an, sejarah awal Islam. Oh, sejarah juga dan penentuan otoritas hadis. Al-Ma'mun kemudian mencoba mengubah keadaan ini melalui mihnah. Nah, mihnah tadi mana? Mihnah. Mihnah ini kayak apa? Kayak sidang ya. Sidang itu mihnah tadi, mihnah. Mana mihnah, mihnah. Ya itulah. Hmm, muhdas hadis. Hmm. Dan argumennya untuk khalifah ini otoritasnya jadi politik dan ulama jadi otoritas ilmu dan interpretasi agama. Karena memang ini problemnya karena gimana ya, sistem negara Islam masih belum jelas, ini masih belum paten ya, konsepnya sistemnya bakal gimana, kepemimpinannya siapa, pembagian otoritasnya gimana, itu masih belum paten. Oke, lanjut. Hmm. In some sense, this was not the first attempt by the Abbasid state to centralize religious authority. As early as the reign of Al-Mansur. Nah, udah ganti nih dari Al-Ma'mun ganti Al-Mansur. The palace, the, aduh, the palace counselor Ibnu Al-Muqaffa, konselor, ada konselornya, konselor kerajaan, had advice of the need for the caliph to codify a law for the empire that would eliminate provincial variations in religious custom and interpretative practices. At the time, during the 750s, the concept of Medinah, Medinah, and prophetic Sunnah was just beginning to gain popularity as an authoritative source of law alongside the Quran. Nah, panduannya sekarang bukan Quran doang, ada jadi ketika si Al-Mansur ini naik, Al-Mansur ini minta ke penasihat kerajaannya, si Ibnu Al-Muqaffa, untuk membuat ya mengatur kebijakan tentang empire, pasukan ya, that would eliminate provincial variations in religious custom and interpretative practices. Intinya mau bikin panduan kayak misalnya kalau di negara kita ya ada Pancasila, ada UUD 1945 ya kan.
Nah, tapi tetap kita ada rukun iman, rukun Islam dan lain-lain. Nah, kalau di sini itu dia makainya pertama paling pertama Quran ya dari zamannya ya setelah pengumpulan Quran zaman Abu Bakar, zaman Utsman bin Affan lah ya. Sampai ke Umayyah, sampai ke Abbasiyah, patokannya Quran, muncullah hadis. Otoritas hadis naik tadi ya. Habis otoritas hadis naik, ada temannya juga nih sekarang ada undang-undang lah bahasanya. Gitu. Al-Mansur times, however, were still secure enough for the caliphate to maintain its religious authority and the basis of its connection to the prophet's family. Jadi di zamannya Al-Mansur ini tetap bagus ya, berjalan bagus. Kayaknya belum ada trouble di sini ya. Still secure enough for the Khalifah to maintain its religious authority. Jadi di zaman Al-Mansur ini khalifahnya naik dikit lah ya derajatnya. Tadi kan di Makmun itu kalah ya, dikalahin sama si Asabu Ulama ini ya argumennya, yang dimana dia mau khalifah tuh God's caliph gitu, memegang dua-duanya kekuasaan politik sama kekuasaan agama. Nah pas zaman Mansur ini agak kendor nih yang agama. Sorry kebalik. Nah tapi dia gagal di Makmun ini karena ya terlalu agresif mungkin ya. Nah zamannya Mansur ini dia agak naik nih, agak naik, nah, agak naik lebih longgar lah. Habis itu juga and prophetic sunnah gain popularity as an authoritative source of alongside the prophet's family. Oh, karena Al-Mansur ini punya koneksi bos, ya punya koneksi ke keluarga Rasulullah SAW. Habaib dong? Oh nggak tahu. Habaib, gus-gus. It was not until Al-Ma'mun's time that a caliph would attempt to define the system of religious authority in a new way. It was not until Al-Ma'mun's time that a caliph would attempt to mendefinisikan sistem beragama, otoritas sistem beragama dengan cara yang baru, dengan jalan yang baru. Berbeda ini, dia membuat sebuah inovasi baru. Bagus Al-Ma'mun nih. Respect. It is so to achieve in it on a philosophical ground only partly explains his failure to dominate prevailing currents of popular piety. More importantly, perhaps, Al-Ma'mun's religious program came too late. Waduh, ternyata si Al-Ma'mun ini programnya telat. Jadi periode awal-awalnya masih olah-olo Al-Ma'mun ini. Di periode awal-awalnya dia berjalan ya begitulah, banyak perpecahan, banyak kontroversi, banyak perselisihan. Nah, Al-Mansur, however, in Al-Mansur way, he did it well. Ya, jadi dia bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Dia bisa memimpin dengan baik, dengan in the right way gitu. Bahkan in a new way, making innovation gitu. For during the time he was in Khorasan as a process of legal and doctrinal principles had already been pioneered by Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, insyaallah Imam Syafi'i, in his famous Risalah, Ar-Risalah, bukunya buku ciptaan Imam Syafi'i ya, tentang hukum-hukum fikih, which established a synthesis between the two main currents of religious interpretation. The hadith followed. Ahlul hadith followed prophetic sayings and established Medinan customs as precedents, and the group that favored rationalist interpretation Ahlul Ra'i. Nah, si Imam Syafi'i ini di bukunya dia menyatukan dua elemen ini, dua unsur ini. Unsur yang pertama itu Ahlul hadith, orang-orang yang berpatok sama sunnah ya, sama sunnatul Rasulillah, sama perkataan-perkataan Rasul. Dan satu lagi kelompok yang satu lagi itu Ahlul Ra'i, orang-orang yang berpatok pada opini rasional, interpretasi logis. Nah, disatukan nih sama yang Syafi'i. Ada yang dia berdasarkan pada hal yang rasional, hal yang logis, sama
yang berpatok sama Rasul disatukan. The synthesis was to bridge different regional religious culture as well, since the hadith method was predominant in the Hijaz, while the rationalist approach was predominant in Iraq. Nah, yang orang-orang hadis ini dia di Hijaz, di kota Hijaz. Nah, kalau orang-orang rasionalis, Ahlul Ra'i ini itu dominan di Irak. Ya, untuk tadi ini mana nih? Ini ya. Tuh, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Idris Asy-Syafi'i in his famous Risalah, which established a synthesis between the two main currents of religious interpretation. Jadi waktu itu interpretasi agama itu kebagi dua. Memang semuanya berpatok pada Quran pasti, tapi setelah Quran ada banyak rujukan lagi untuk umat Islam, terutama para interpretator nih ya, para interpretator, para ahlu, para mustahid ini kebagi dua tadi. Yang pertama ada hadis folk, ahlul hadis yang mengikuti semua perkataan Rasul, ada juga ahlul ra'i yang mengikuti rasionalis interpretation, ya, berpikir logis ya, pikirkan secara logika gitu. Kalau nggak masuk logika dia nggak terima mungkin ya, kecuali yang dari Quran. Terus tadi ya kebagi dua. Syafi'i's contributions were of wide-ranging scope, and he had essentially invented the science of Islamic jurisprudence. Boom, menemukan ilmu fikih. Ya, Imam Syafi'i, masya Allah, barakallah. His achievement strengthened the concept of sunnah, menguatkan konsep sunnah atau hadis by associating it with hadis sayings. Oh, ya. Universalize the legal authority of Medinan Sunnah to the exclusion of other customs attribute to the companions in the provinces, and tone down the range of rationalist interpretation to something that needed to be grounded in the text of Quran and the Hadith rather than drawing on other interpretations and customs. Ro'i, para dia. Ro'i ini para pemikir rasional yang berpatok pada interpretasi rasional atau logis. Therefore became more a matter of qiyas and ijtihad. Nah, setelah Imam Syafi'i ini, dia mixing two methods of interpretation about Quran and Islamic interpretation. Ya, kebagi dua lah. Ada ahlul ra'i, ada ahlul hadis. Dan ahlul ra'i somehow mereka membuat kaidah baru lagi, yaitu qiyas and ijtihad. Masya Allah, ini usul fiqh. Keren. Interpretation through analogy and a limited degree of interpretation. Ya, qiyas and ijtihad. Oke. That is grounded on a set basis of religious text. Jadi, ada 4 sumber atau rujukan dalam Islam itu ada 4. Pertama pasti Al-Quran yang paling pertama. Yang kedua itu hadis, sunnatul Rasulullah SAW. Yang ketiga ada apa tadi, lupa. Qiyas ini perbandingan ya. Kayak misalkan haramnya hasyis, ganja sama bir gitu. Nah, itu ada di usul fiqh. Terus terakhir ada ijtihad. Ijtihad ini ijtihad para ulama-ulama yang kredibel. Ya, ulama-ulama yang terpercaya, yang beristihad mengeluarkan ro'yun, mengeluarkan ide demi kemaslahatan umat Islam pastinya itu, ya. Analogy and a limited degree of interpretation that is grounded on a set basis of religious text rather than being a free exercise of rationalism. Oke, jadi ini sejarahnya ya. Sejarah awal mula 4 sumber tadi. Ini masuk loh ke hukum Islam loh. Karena hukum negeri, apalagi politik ya, hukum politik maupun hukum syariat, itu berpatok sama dasar negeri tersebut. Negeri Islam kan, negara Islam. Contoh Indonesia patokannya ya, kalau Indonesia karena bukan negara Islam ya,
patokannya sama Pancasila dan juga UUD 1945. Nah, kalau di zamannya Abbasiyah ini pertama kali setelah dari berabad-abad nih, dari zaman negara Islam pasti patokan pertama Quran. Terus muncullah patokan kepada hadis. Setelah patokan kepada hadis muncul, muncul lagi nih. Pertama kebagi dulu nih, ada ahlul hadis sama ahlul ro'i. Dan alhamdulillahnya ahlul ro'i ini menemukan dua rujukan. Yaitu tadi kias dan istihad. Nih, di sini ya. Tuh. Somehow banget ya emang ahlul ro'i ini. Logis banget dah bang. Ray Ro'i therefore became a more matter of qiyas and ijtihad interpretation through analogy and limited degree of interpretation that is grounded on a set basis of religious texts rather than being a free exercise of rationalism, and the incorporation of provincial customs that predated the advent of Islam. Okay, and in the event of a remaining controversy among religious scholars and addressing a certain case, Imam Syafi'i established the principle of ijma. Nah, ini ada tambahan lagi ijma ini. Ini salah satu kaidah, ya kaidah hadis ini di mustalah hadis ada ya ijma. Di usul fiqh juga ada menggabungkan dua metode gitu, a kind of collective agreement. Nah, in the community on interpreting outstanding issues, ijma ya mengumpulkan, misalkan ada yang bilang A terus ada yang bilang B, A dan B ini disatukan jadilah ijma. Nah, system in place that favored the head in and this ultimately meant a scholarly circle of hadith and fiqh scholars with a system in place that favored the hadith text to the degree of giving it a near infallible authority. It was no wonder that Al-Ma'mun would face overwhelming opposition. Thus, Al-Ma'mun's program of imposing the Mu'tazili interpretation was doomed to be unsuccessful. For about 8 years, various kinds of pressure were applied by Al-Ma'mun and his successors, Al-Mu'tasim Billah, and Al-Wathiq Billah, particularly in the western province of Iraq, Syria, and Egypt, to make the ulama abide by the createdness creed. Oke, istihadnya di sini ya. Istihadnya di zamannya Imam Syafi'i ya. Luar biasa sekali. Jadi munculnya Imam Syafi'i ini Masya Allah membawa berkah sekali ya. Dengan menyatukan, susah itu ya. Apalagi di zaman itu orang-orang sedang banyak-banyak literasi. Orang-orang setiap individu berlomba-lomba mencari ilmu, menimba ilmu, ulama di mana-mana, kajian di mana-mana, majelis di mana-mana. Dan itu impossible banget, misalkan ada tuh communities ya. Communities based on opposing perceptions sama opposing interpretation. Jadi kayak ada dua komunitas yang memiliki dua interpretasi dan juga opini yang berbeda tentang sebuah hal gitu. Itu susah banget untuk mendamaikan satu sama lain, untuk menggabungkan mereka satu sama lain, itu sangat susah dan impossible to do gitu. Dan somehow Imam Syafi'i datang dan dia bisa menyatukan dua komunitas tadi, ahlul hadis dan ahlul ro'i, yang juga nanti akan berdasar pada sistem negara Islam ini. Tapi memang awal mulanya itu ya, awal mula ada istihadnya itu sebenarnya dari Al-Ma'mun. Memang dia sudah berinovasi untuk menciptakan konsep God's Caliph tadi ya, God's Caliph. Cuma mungkin karena kurang efektif ya, ada banyak perkumpulan majelis, mungkin sidang-sidang majelis yang tidak setuju akan adanya konsep ini, kayak kurang relevan atau mungkin tidak efektif dalam kepemimpinannya, kayak terlalu otoriter banget, terlalu diktator banget gitu.
Dan somehow dalam perjalanan Al-Ma'mun di awal periodenya hancur sampai tadi ada 8 tahun dulu benar-benar baru dia bisa mengontrol kondisi politiknya secara stabil. Termasuk tadi ya ada support dari Imam Syafi'i yang masya Allah ini benar-benar main character of that age gitu, of that era gitu, benar-benar muncul dan somehow semua orang setuju sama dia. Bukan karena dia keren, enggak, bukan karena orang itu setuju, karena dia bisa menyatukan mereka semua dengan his ideas about his innovation, dengan semua yang ada di pikiran dia dan dia usahakan, dia tawak apa bahasa usaha tuh ya dia lakukan lah, dan and somehow they were united. Masya Allah ya, keren sekali. Dan ini lanjut sampai lanjut sampai at summer. Nah, kematian Ma'mun. Wah, ini bakal berubah lagi ya. Kita ambil ini dulu ya. Kita ambil conclusions dulu nih. Jadi gimana nih? Kita ambil dari intellectual life, the religious of policy of Al-Ma'mun ya. Abbasid government, his religious policies were equally new and daring, unlike previous, but tried to ally themselves with existing systems of religious authority. Tapi itu ya salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Al-Ma'mun ini. Nggak semua misalkan kayak hal besar itu muncul dari apa misalkan kayak kondisi negara yang baik-baik aja gitu. Qadarullah, negara yang lagi hancur-hancurnya nih di Baghdad ini, di zaman Al-Ma'mun ini, itu bisa mengeluarkan ide, ya bisa mengeluarkan kebijakan, bisa membuat inovasi yang akan sangat berguna bagi umat 100.000 bahkan ribuan tahun ke depannya. Itu luar biasa sekali. Dan bukan karena dan itu muncul bukan karena there's no clue ya, bukan karena nggak ada apa-apa tiba-tiba langsung wah anak ada ide nih. Nah, justru mungkin yang membawa Imam Syafi'i ini bisa terfikir untuk membuat konsep menyatukan dua tadi ya, Ahlul Ra'i dan Ahlul Hadis, itu karena kesalahan Al-Ma'mun ini mungkin. Jadi awal mula Al-Ma'mun bikin membuat peraturan, membuat kebijakan tentang otoritas, dan ada konflik yang terjadi di mana akhirnya membuat ada oposisi ya, ada oposisi yang membelakangi program atau kebijakan si Ma'mun ini, dan jadi konflik di mana-mana sampai, dan ini mendorong seorang Imam Muhammad Idris Ibnu Syafi'i ini untuk berpikir untuk menyatukan gitu. Dan sebelum itu setelah chaos pertama karena perihal sistem God's Caliph, ada problem kedua. Nah, mungkin ini ya, disclaimer ya teman-teman, mungkin the real reason for Imam Syafi'i to invent the fiqh, to invent the mixing interpretation about two communities, from two communities, itu karena the second problem ya mungkin ya, karena masalah kedua yaitu di mana ada problem di mana Quran itu menarasikan kalau
ortodoks, menarasikan tentang ortodoks, kepercayaan ortodoks, Kristen ortodoks tentang bentuk Tuhan, tentang esensial Tuhan. Dan setelahnya ada konflik gitu, ada konflik dan membuat confusing Muslim ya, confusing para umat Islam yang ada di situ ya. Gimana? Kitab kita masa salah? Kita salah agama dong selama ini. Mau langsung pindah Yahudi, mau pindah Nasrani, pindah Katolik. Waktu itu masih ada ini kayaknya. Tawiyah apa? Majusi, mau pindah Majusi masa kan. Dan akhirnya naik, naik panas. Sampai akhirnya Masya Allah, Qadarullah, Imam Syafi'i langsung, wah pas nih momennya nih lagi ada konflik nih. Kalau Ana bikin suatu ide, Ana bikin suatu konsep yang menyatukan mereka berdua, tapi dengan cara yang adil dan juga hal seadil-adilnya, kayaknya bisa nyatu dan alhamdulillah nyatu. Ya seharusnya si Makmun ini terima kasih banget lah ya sama si Imam Syafi'i ini luar biasa yang membuat eh, kehidupan politik di negaranya jadi stabil. Meskipun sistem negara Islamnya masih belum jelas ya, karena tadi dijelaskan di kepemimpinan setelahnya si Al Mansur itu dia dapat otoritas di agama, meskipun sedikit ya. Jadi God Caliph-nya masih lanjut, meskipun sempat hiatus ya, sempat drop di eranya Al Makmun karena konflik. Somehow si Al Mansur dapat gitu. Dan ini semua cerita tentang istihad ulama dalam sistem negara Islam tadi ya. Dan ini baru sepenggal cerita yang sangat menginspirasi ya, teman-teman. Bukan karena perangnya, bukan karena yang dipikirkan perangnya, kaburnya, yang kuat, yang hebat, yang megang pedang kuat, yang bisa manah. Padahal yang bikin tenang suasana justru bukan orang yang muncul di barisan pertama medan perang, tapi yang nulis, yang menulis buku, yang membuat karya, yang memikirkan bagaimana umat ke depannya di dalam kamarnya mungkin, apa di dalam masjid yang tenang, nggak berisik, dan somehow di sini yang malah mendamaikan, yang malah menstabilkan politik negara, justru malah kebijakan ini, justru malah lahirnya ilmu fikih ini, dan bukan adanya eh, gencatan senjata dari perang, mungkin dari konflik. Jadi gitu ya teman-teman, yang bisa kita ambil dari ceritanya Al Ma'mun dan juga bab yang saya ambil dari judul Istihad Ulama dalam sistem negara Islam ini, bahwasanya kita sudah tahu ya, sudah ribuan tahun berjalan, para ulama, para sahabat, para nabi telah mendakwahkan agama kita sebaik-baik mungkin. Bahkan berusaha mati-matian untuk mempertahankan kesatuan umat, mempertahankan ukhuwah umat, agar umat Islam selalu menjadi generasi yang emas, selalu menjadi generasi yang maju. Dengan belajarnya sejarah kita bisa tahu dong. Dan Masya Allah kalau kita benar-benar tahu semua, seberapa berat dan susahnya mereka zaman itu. Mereka ngobrol gak ada HP loh itu. Gak ada cecetan itu. Dari menteri ke menteri. Ngobrolnya langsung pidato depan pasar. Perang-perang itu berantem-berantem. Tapi bukan karena tekanan yang lebih besar. Mereka nyerah. Justru tekanan yang besar ini yang membentuk mereka. Termasuk si Al-Ma'mun ini. Termasuk Al-Mansur sampai setelah-setelahnya. Al-Wathiq, Al-Mutasim Billah. Sampai nanti Yazid. Yazid Yazid Umayyah, sampai nanti Harun Ar-Rasyid, Golden Age of Islam, sampai Utsmaniyah. Dan ya yang bikin kita semua sedih ya, ketika Utsmaniyah runtuh, dan ya sekarang
Itulah, kita terpecah belah, kita terpecah-pecah menjadi banyak bagian. Dan justru ini adalah jalannya. Dengan kita belajar sejarah Islam, kita bisa tahu, bahkan bukan hanya terbatas mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang lebih benar, dan mana yang harus kita afdolkan untuk dilakukan, dan mana yang harus kita tinggalkan. Jadi teman-teman, Ana sendiri juga usini waya nafsi. Pembahasan buku ini bukan sekedar untuk baca, bukan sekedar untuk ya tahu apa isinya aja gitu. Dengan AI kita lihat, kita baca, kita minta ringkasan. Tapi ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak juga ini pelajaran-pelajaran yang berharga, bahkan dalam segala aspek. Karena yang kita bahas ini semua aspek dalam peradaban Islam. Bagaimana kita sebagai umat muslim itu menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana kita melihat mereka pendahulu kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana seharusnya kita menjalankan sekarang. Mungkin itu aja ya. Jadi untuk dari judul yang kita ambil, intisarinya adalah tadi ya, ada cukup banyak inovasi dan juga eh, kebijakan yang dibuat dari konsep mungkin lebih ke politik mengenai sistem negara Islam. Jadi mulai Al-Ma'mun sampai ada para para ahlul hadis, ahlul ro'i, sampai pada Imam Idris bin Syafi'i. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Alhamdulillah sudah 1 jam berlalu. Ya tetap semangat untuk teman-teman yang masih berjuang. Ya tetap percaya pada diri sendiri, percaya pada Allah, tetap bertawakal, tetap terus belajar, tetap terus membaca, tetap terus menulis. Karena sejarah itu ditulis, bukan hanya didengar. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata atau mungkin ya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.